Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Setelah seharian Engkau sudah menolong kami, menyertai, memberkati kami. Engkau himpunkan kami kembali sore hari ini untuk kami bisa beribadah kepadamu, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan Allah yang sudah menolong kami, sehingga Engkau sudah menyentuh hati kami, sehingga kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu, sekaligus mohon pengampunan, jika Tuhan temukan kekurangan kesalahan dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan kami serahkan acara ibadah doa ini ke tangan-Mu, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, sebab kami menyadari tanpa kehadiran-Mu, maka ibadah kami tanpa arti Tuhan. Itu sebabnya Engkau hadir ada di tengah-tengah ibadah kami dan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Seluruh pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah sore hari ini kami serahkan ke tangan-Mu. Alat-alat yang kami gunakan biar Tuhan juga memberkati semua. Namun demikian di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memuji, membesarkan nama-Mu, berikan roh puji-pujian yang dari surga Tuhan untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dan terima ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan melakukan pujian dari NR 185, mujizat terjadi. NR 185. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa Roh-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
tapi mantap sekali saudaraku, mukjizat terjadi. Setiap ibadah sesungguhnya, kalau kita mau sungguh-sungguh kita tekuni, setiap ibadah itu pasti ada mukjizat-mukjizat. Setiap firman Tuhan disampaikan harusnya ada mukjizat. Mukjizat itu bukan hanya kesembuhan, sakit menjadi sembuh, tapi mukjizat yang terbesar dan yang pertama itu adalah air menjadi anggur. Itulah keobahan hidup. Ya, inilah mukjizat sesungguhnya. Keobahan hidup itu ini penting. Itu sebabnya biarlah pada ibadah ini betul-betul kasih-Nya Tuhan itu dicurahkan kepada kita dan mukjizat itu pasti terjadi. Mari saudara sekalian, kita akan melakukan satu pujian lagi untuk kita masuk dalam firman Tuhan dalam buku NR 130. NR 130 kita akan melakukan pujian ini, seperti rusa merindukan air. Haleluya.
kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, itulah kehidupan kami, seperti rusa yang merindukan air. Demikian pula jiwa kami, hati kami sangat merindukan Engkau Tuhan, untuk supaya hati kami disegarkan, ditenangkan oleh karena air firman-Mu. Boleh sungguh-sungguh boleh kami nikmati Tuhan, sehingga kami boleh mengalami suatu kepuasan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan, lewat pujian ini memberikan suatu gairah, memberikan suatu kerinduan lagi kepada kami akan Dikau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu dengan segala kekurangan, kelemahan, dan kesederhanaan ini. Namun demikian Engkau mengetahui hati kami Tuhan, untuk senantiasa bisa memuji, membesarkan nama-Mu. Dan sekarang saatnya kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, menyucikan hati kami, mengosongkan hati kami dari perkara-perkara yang duniawi, untuk kami boleh menikmati Tuhan kesegaran daripada firman-Mu untuk memuaskan kami Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari surga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala, para pendeta dalam pemberitaan firman khususnya untuk sampaikan kepada sidang jemaat-Mu. Urapan yang sama kuat Engkau juga nyatakan kepada para hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepada-Mu. Engkau mengetahui keterbatasan, ketidakmampuan hamba. Namun demikian Engkau tahu kerinduan hamba untuk bisa melayani Engkau lewat sidang jemaat-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan berbelas kasihan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Terima kasih sehingga nyata firman-Mu itu menolong kami, menyucikan kami, memperbaiki kehidupan kami, dan kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan juga tetap berkemurahan, dudukkan dengan tenang, dengan baik, dan tetap memberikan hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih jika Tuhan masih memberikan suatu kesempatan lagi. Jadi setiap ibadah itu merupakan suatu kesempatan untuk supaya kita betul-betul memperhatikan. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu diberkati oleh Tuhan. Dan doa yang selalu saya panjatkan untuk kita mengundang hadirat Tuhan, dan Tuhan betul-betul hadir. Sebab kita menyadari tanpa kehadiran Tuhan, ya bisa saja berkhotbah, bisa saja menyampaikan firman Allah, tapi untuk apa tanpa kehadiran Tuhan? Ya, tetapi sebaliknya, kalau Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kita, dan Tuhan sungguh-sungguh yang menyatakan pribadinya di dalam firman-Nya, maka sungguh-sungguh kita akan mengalami berkat yang berlimpah yang datangnya dari surga ketika ibadah itu. Dan di saat itulah kita bisa menggunakan waktu, menggunakan kesempatan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan ibadah doa dan penyembahan ini biar kita sungguh-sungguh, ini juga harus menjadi suatu ketekunan kita. Ya, beberapa hari yang lalu saya juga menyampaikan tentang 3 macam ketekunan. Tekun dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Tekun dalam ibadah persekutuan, itulah kaki dian emas yang sedang kita pelajari. Dan tekun dalam ibadah doa dan penyembahan semacam sekarang ini. Inilah yang Tuhan inginkan,
Kalau saja ketekunan itu betul-betul kita lakukan dengan hati yang penuh dengan syukur, saudaraku. Jadi beribadah dengan rasa ucapan syukur dan tekun, saudaraku, untuk kita bisa melakukan, maka Tuhan itu dia sudah menyiapkan berkat bagi itu, suatu keuntungan yang besar. Sering kali saya mengatakan, kadang kita salah, kita dalam ibadah itu hanya mencari keuntungan jasmani. Ya, bukan tidak boleh, tetapi sebetulnya yang benar itu di saat kita bisa menerima ibadah, kita bisa melakukan ibadah dengan rasa syukur, rasa ucapan syukur itu sudah merupakan suatu keuntungan yang besar. Ya, ini yang Tuhan nyatakan. Kenapa demikian? Sebab dalam ibadah itu, suratan Timotius yang juga sering saya juga mengingatkan, itu mengandung janji, saudaraku. Jadi ibadah itu mengandung janji, baik yang menyangkut kehidupan sekarang ini, yang kita butuhkan, kita perlukan itu sesungguhnya lewat ibadah itulah. Ya, kalau Tuhan itu memberikan firman-Nya kepada kita, dan kita bisa menerima firman-Nya dengan sungguh-sungguh, saudaraku, yang rohani itu kita terima, saudara sekalian, kita yakin bahwa Tuhan yang akan mengirimkan berkat. Ya, dalam kitab Ulangan atau Imamat juga mengatakan, kalau kita mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh dan setia, maka berkat itu akan datang kepadamu. Dari Tuhan itu yang mengirimkan berkat itu. Berkat-berkat itu datang kepada kita untuk memberkati kita. Baik itu berguna, bermanfaat untuk hidup sekarang ini ibadah, tapi sekaligus juga untuk masa yang akan datang, yaitu masa yang belum kita jalani. Kita belum tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa atau tahun depan atau berapa tahun lagi, tetapi lewat ibadah itu mengandung janji, baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Yang akan datang tidak tahu, tetapi Tuhan sudah menyiapkan, semuanya itu, sampai pun kerajaan surga itu disiapkan oleh Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan ajarkan untuk kita bisa tekuni di hari-hari ini. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan. Masih saya menjelaskan tentang jarak antara, yaitu 2000 hasta ini yang menunjuk kepada ruangan suci, saudaraku. Ya, menunjuk ruangan suci, yang dimana di dalam ruangan suci itu ada 3 macam alat, saudaraku, dan 3 macam alat itu, ya saya mengulangi lagi, menunjuk kepada 3 macam ibadah. 3 macam ibadah, saudaraku, dan ibadah-ibadah ini nanti kalau kita tekuni, baik ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci, maupun ibadah raya, saudaraku, maupun juga ibadah doa, kalau kita tekuni, saudara sekalian, maka sewaktu-waktu 3 macam ibadah ini akan memuncak, saudaraku, akan menjadi isi di dalam tabut perjanjian. Kemarin kita membaca dalam tabut perjanjian itu dalam Ibrani pasal 9 itu, maka di sana ada puli-puli emas yang berisi mana. Itulah permanensi daripada pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci, saudaraku, maka sewaktu akan tersimpan iman yang permanen itu, tersimpan di dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah tahtanya Allah. Tabut perjanjian itu, tabut perjanjian itu juga berbicara tentang gereja Tuhan, juga berbicara tentang mempelai wanita Tuhan, saudaraku, yang nanti akan mempunyai isi. Yang pertama adalah iman yang permanen. Ini permanensi pemuncakan dari ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci akan memuncak di sana. Lalu yang kedua adalah tongkat Harun yang bertunas
berbunga dan berbuahkan buah badam. Ini merupakan suatu pemuncakan permanensi daripada ibadah raya atau ibadah hari Minggu Raya, di mana di sana karunia Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada kita sehingga kita leluasa, dan sewaktu-waktu sekalian, maka dengan proses yang ada dalam kandang penggembalaan itu, maka sungguh-sungguh pada akhirnya ya karunia Roh Kudus itu akan menghasilkan suatu pengharapan yang nanti akan tersimpan itu dalam tabut perjanjian. Itulah tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuahkan buah badam. Pengharapan ini juga akan menjadi isi daripada gereja Tuhan, daripada mempelai wanita Tuhan, saudara sekalian. Dan yang ketiga adalah mesbah dupa emas, itu nanti juga akan memuncak ibadah doa semacam ini. Kalau kita tekuni dan kita tekuni, nanti akan memuncak untuk kita bisa menyembah, mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara sekalian, kasih kita kepada Tuhan itu akan memuncak, saudara sekalian. Kasih kita kepada Tuhan itu akan memuncak, yang nanti akan menjadi isi juga dalam tabut perjanjian, yaitu 2 loh batu. Kasih Bapa, kasihnya Allah itu. Ya, di sini kita bisa melihat, saudaraku, itu sebabnya di hari-hari ini, lewat pelajaran-pelajaran yang kita sedang dalami ini, lewat perjalanan Israel menuju tanah Kanaan ini, kita dibawa. Memang arah tujuan kita sedang dibawa. Gereja Tuhan sedang dibawa untuk masuk dalam kegerakan gereja hujan akhir ini, suatu untuk ya, jadi kegerakan gereja hujan akhir ini untuk supaya betul-betul gereja nanti ya, tubuh Kristus itu akan terbentuk, dan mempelai wanita Tuhan itu akan terbentuk, suatu, dan Tuhan akan segera datang. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam yang isi yang kedua, suatu, yaitu kaki dian emas. Ya, kemarin saya sudah menunjukkan zaman dulu, suatu zaman Musa, ya memang dalam ruangan suci itu salah satu dari 3 benda itu adalah kaki dian emas. Kaki dian emas itu kemarin saya juga sudah menyebutkan salah satu alat, ya, salah satu alat penerang atau satu-satunya alat penerang yang ada di ruangan suci. Ya, kalau di ruangan suci ini tidak ada kaki dian emas atau pelita emas, saudaraku, maka ruangan suci itu akan mengalami satu kegelapan. Itu sebabnya maka kelengkapan dari kaki dian emas atau pelita emas itu harus ada minyak, harus ada spit, harus ada penadah. Ini adalah alat-alat untuk perlengkapan dari pelita emas ini. Kenapa? Saudara sekalian, ya saya orang desa, saudaraku. Ya, zaman-zaman kecil saya itu belum ada listrik. Kalaupun ya kita mampu beli, ada Petromax, saudaraku. Tapi yang kita pakai waktu itu, saudara, kita ya di desa, ya memang kita dalam keadaan kekurangan, saudaraku. Ya Petromax pun tidak ada. Jadi di kamar itu ada yang namanya ublek. Ya, ublek itu bisa dibuat dari kaleng dikasih sumpu. Ada lampu semprong itu juga bisa. Nah, itu lampu-lampu semacam ini, saudaraku, harus juga sering dibersihkan. Kalau tidak, justru akan mengganggu terang daripada nyalanya itu. Maka harus ada spit atau penggunting atau penadah. Ya, sebab kalau tidak, kalau dia tar begitu, saudaraku, wah, satu kamar bisa hitam semua, saudaraku. Ya, jadi itu kelengkapan. Jadi satu-satunya alat penerang dalam ruangan suci. Nah, ini. Dan saya juga menunjukkan, saudaraku, kemarin itu bahwa kaki dian emas ini atau pelita emas ini untuk sekarang, saudaraku, dulu wujudnya memang barang benda, saudara sekalian, ya.
Tetapi untuk sekarang di zaman gereja ini, saudaraku, ya, pelita emas atau kaki dian emas ini menunjuk kepada sidang jemaat atau anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan. Jadi sidang jemaat itu digambarkan seperti pelita emas. 7 pelita itulah 7 sidang jemaat. 7 malaikat itulah ya disebut 7 bintang, itu ada 7 malaikat, dan 7 kaki dian itu ada 7 jemaat. Jadi dalam kitab Wahyu, mari saya sudah menjelaskan setiap jemaat itu ada gembalanya. Malaikat itu ada gembala. Ya, gembala yang bertanggung jawab atas setiap jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Jadi menunjuk sidang jemaat Tuhan. Kemarin saya sudah menunjukkan siapa jemaat itu adalah kehidupan-kehidupan yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan yang sudah bertobat, lahir baru, dipenuhkan Roh Kudus. Itulah gereja. Itulah gereja Tuhan atau pelita emas. Ya, pelita emas. Ya, dan kita bisa, dan apa? Tadi sebutkan adalah alat satu-satunya sebagai penerang. Jadi artinya apa? Artinya sidang jemaat itu harusnya ada jemaat yang menghasilkan terang. Ya, jemaat yang menghasilkan terang. Memang benar, saudara sekalian, kita memang dulunya orang-orang gelap. Dulunya kita orang-orang gelap, khususnya kita bangsa kafir ini yang tidak pernah mengenal terang itu. Kita berada dalam kegelapan, saudaraku. Tetapi proses itu sudah terjadi. Proses itu sudah terjadi. Saya nanti juga ingin membawa proses pembuatan pelita emas nanti, ya. Tapi sekarang saya ingin menunjukkan bahwa pelita emas adalah sidang jemaat. Itulah kehidupan kita. Kehidupan kita yang sudah, ya, yang sudah Tuhan bawa dari kegelapan itu kepada terang yang ajaib. Prosesnya adalah mengikut terang. Ya, kalau kita mau menjadi jemaat, menjadi kaki dian emas, tadi kaki dian emas itu ya satu-satunya alat penerang, saudaraku. Kalau kita menjadi alat penerang, menjadi terang, saudaraku, maka syaratnya kita harus mengikut terang. Dan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, saudaraku, Injil Yohanes pasal yang ke-8, dia menyebutkan pribadinya adalah terang dunia. Injil Yohanes pasal yang ke-8, saudaraku. Ya. Ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata, jadi peristiwa ini terjadi setelah Tuhan, saudara sekalian, menolong perempuan yang tertangkap berbuat zina. Nanti sudah bisa baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, saudaraku. Maka ayat 12, ya, Tuhan Yesus mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Jadi ini Tuhan tunjukkan pribadinya lebih dulu, saudaraku. Ya, Tuhan tunjukkan pribadinya. Sekalipun saya tadi sudah menjelaskan bahwa pelita emas itu gambar jemaat, tetapi saya ingin menunjukkan proses untuk menjadi terang, proses untuk menjadi jemaat yang ada pelita emas atau kaki dian emas itu. Maka terlebih dulu adalah Tuhan menunjukkan pribadinya. Dia sebagai terang dulu. Akulah terang dunia. Satu-satunya terang. Akulah terang dunia.
Kalau di dunia ini yang bisa menerangi dunia apa? Terang matahari. Ya, satu matahari bisa menerangi seluruh bumi ini. Itulah pribadinya. Akulah terang dunia, bagaikan matahari yang bisa menyinari, ya, memberikan tubuh yang sehat kepada kita semua. Ya, di hari-hari ini kita semua jam-jam 8, 9, 10 cari matahari semua, termasuk saya. Ya, setengah jam, seperempat jam, setengah jam untuk DD. Ya, untuk mencari sinar matahari. Kenapa itu penting? Penting sekali. Dalam arti rohani, matahari itu gambar kasihnya Allah. Gambar kasih. Kita membutuhkan kasihnya Allah. Kita membutuhkan, ya, matahari terus bersinar. Kasihnya Allah terus bersinar kepada kita. Untuk menerangi, untuk menyinari, menerangi kita. Kita yang dalam kegelapan, maka kita bisa tertolong oleh karena terang matahari itu. Apa katanya? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Ini proses. Ya, proses dari sidang jemaat itu yang digambarkan pelita emas itu, yang adalah terang itu, prosesnya adalah barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya apa? Kalau kita mengikut Yesus, mengikut terang, sudah barang pasti kita tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Ini konsekuen daripada kalau kita mengikut terang. Jika terang itu datang, maka kegelapan itu akan pergi. Dan Alkitab mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini proses. Jadi saya menunjukkan proses untuk menjadi jemaat Tuhan. Proses untuk menjadi pelita emas itu. Ya, mengikut. Ya, meninggalkan. Ya, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tapi dia akhirnya mempunyai terang hidup. Terang hidup itu kita punyai karena kita mengikut terang itu. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ini luar biasa. Ini prosesnya. Ya, sampai sewaktu-waktu terang yang kita punyai ini, saudaraku, sampai juga sewaktu-waktu Tuhan menyebutkan kita, kamulah terang dunia. Ya, jadi matahari itu satu-satunya terang. Nah, sekarang dalam sidang jemaat, dalam penggembalaan itu, dalam ruangan suci itu, saudaraku, satu-satunya alat penerang adalah pelita emas. Siapa dia? Itulah sidang jemaat atau anak-anak Tuhan. Coba kita bisa membayangkan satu. Kalau semua anak-anak Tuhan ini menjadi terang, saudaraku, menjadi terang, semua menjadi terang, saudaraku. Semua sudah tidak berjalan dalam kegelapan dan mengikut terang dan mempunyai terang, saudaraku. Alangkah terangnya di dalam sidang jemaat itu. Alangkah terangnya dalam kandang penggembalaan itu. Itu sebabnya sangat dibutuhkan pelita emas atau kaki dian emas itu. Terang itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah penggembalaan. Terutama terang dari Tuhan, terang firman Allah itu untuk menerangi sidang jemaat, sehingga jemaat itu sungguh-sungguh merasakan terang itu dan menjadi terang. Dan Tuhan pada akhirnya dia juga menyebut kamu adalah terang dunia. Terang dunia. Ya, kalau
Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Nah, sekarang proses yang sudah kita periksa tadi, ya karena kita mengikut terang, tidak berjalan dalam kegelapan, dan dia mendapatkan terang. Dan Injil Matius pasal yang kelima, Injil Matius pasal yang kelima, kita akan membaca Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Perhatikan baik-baik. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi terang dunia, ya terang matahari itu terang dunia. Terang pelita emas di dalam ruangan suci, terang sidang jemaat, terangnya anak-anak Tuhan, nanti akan memuncak menjadi terang matahari. Ya, menjadi terang matahari sampai sewaktu-waktu Wahyu 12 adalah seorang wanita yang berselubungkan atau berpakaian matahari, beralaskan bulan, dan bermahkotakan 12 bintang. 3 benda terang ini sungguh-sungguh nanti akan menjadi perhiasan dari gereja Tuhan, dari mempelai wanita Tuhan. Ini luar biasa buat kita. Itu sebabnya, saudaraku, biarlah penyebutan ini, saudaraku, penyebutan Tuhan terhadap anak-anak Tuhan, terhadap gereja Tuhan, memang saat itu tertuju kepada murid-murid. Ya, ayat yang ke-14 Injil Matius pasal yang kelima. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Dari terang dunia, terang dalam rumah, ini akan mengalami terang dalam jemaat, dalam penggembalaan, ya, sehingga kalau terang itu ada, yang ada itu adalah suatu ketenangan. Yang ada itu adalah suatu ketenangan. Yang ada adalah suatu, ya, damai sejahtera dalam hati kita. Di hari-hari ini kita membutuhkan terang firman Allah ini. Membutuhkan pribadi Tuhan yang terang dunia. Dia juga terang firman Allah yang sanggup untuk menerangi siapapun juga yang masih ada tanda-tanda kegelapan. Kita lihat, saudaraku. Kita lihat ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ini yang Tuhan inginkan. Penyebutan terang itu bukan hanya sekedar menyebut, tapi betul-betul terang itu bisa dimanfaatkan, atau terang yang ada pada kita, yang terang yang ada dalam penggembalaan, dalam sidang jemaat itu, bisa dirasakan oleh jemaat yang lain. Orang lain juga bisa, ya, bisa merasakan, ya, terangnya dari saudara yang lain. Ada manfaatnya untuk satu dengan yang lain. Karena dia berada dalam rumah. Rumah juga rumah sidang jemaat. Ya, ada sidang jemaat atau rumah dan penggembalaan ini untuk menerangi, sehingga tanda-tanda kegelapan itu tidak ada. Kalau dalam jemaat semua terang, menjadi terang, ya, menjadi berkat, bisa dirasa, bisa dilihat, akan sungguh-sungguh jemaat itu pasti rukun, pasti akur, pasti saling mengasihi.
Fungsi daripada terang itu satu, untuk bisa dilihat, tapi juga untuk menerangi. Untuk menerangi, di saat terang itu ada, maka kegelapan itu pasti nampak. Nah itu sebabnya, saudara sekalian, biarlah pada sore malam hari ini, saudara sekalian, ya sebelum kita lebih jauh lagi memeriksa ini, biar setiap kita, setiap kehidupan kita, mulai dari kandang penggembala dalam sidang jemaat ini, betul-betul kita menjadi jemaat yang ada tanda-tanda terang. Dalam arti, setiap kehidupan mulai dari gembala, para imam-imam, para pelayan-pelayan dan seluruh sidang jemaat itu ada terang ini. Tapi sebaliknya, saudara sekalian, sebaliknya, kalau dalam jemaat, dalam persekutuan kita, dalam jemaat atau dalam rumah kita ada tanda-tanda kegelapan, suatu ini sudah cukup satu saja, akan cukup menjadi satu pergumulan, menjadi satu pergumulan yang keras, ya, buat kehidupan yang ada dalam rumah itu, yang satu rumah dengan orang-orang yang masih ada tanda-tanda kegelapan. Tanda kegelapan ini tanda-tanda dosa. Ada kejahatan, ada kenajisan, ada ketidakjujuran. Itu pasti akan menimbulkan masalah. Demikian juga dalam jemaat. Kalau ada tanda-tanda kegelapan, ada ketidakjujuran di dalam jemaat, di tengah-tengah jemaat itu, ya, ada tidak kebenaran, ada yang hidup dalam dosa, satu menutup-nutupi dosa, satu, dan ada kebencian-kebencian dalam sidang jemaat, satu. Ini yang membuat ya sidang jemaat itu tidak bisa rukun, yang membuat nikah rumah tangga kita juga tidak bisa rukun. Kenapa? Karena adanya kebencian, ada perbuatan dosa, ada perbuatan kegelapan. Ini yang membuat perpecahan itu. Ya, puji Tuhan. Itu sebabnya ada ayat firman Tuhan mengatakan, ya kalau kita ini mengatakan kita bersekutu dengan Tuhan, yang notabene ya Tuhan Allah itu terang, Allah itu terang. Dan kalau kita mengatakan kita bersekutu dengan terang, tetapi kita tetap hidup dalam kegelapan, ayat mengatakan kita sedang berdusta. Kita sedang berbuat dusta. Maka kita tidak akan mengalami suatu persekutuan dengan Tuhan. Ini jelas. Itu sebabnya, saudara sekalian, kalau kita sudah disebutkan sidang jemaat yang digambarkan pelita emas atau kaki dian emas, yang sesungguhnya adalah terang, satu-satunya terang dalam ruangan suci, terang dalam rumah Tuhan, dalam gereja, dalam jemaat, suatu. Tetapi kalau ternyata masih kita melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, sesungguhnya kita sedang berdusta. Beribadah, tetapi kita berdusta. Ayo kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama lebih dulu. Ya. Kenapa ini penting, saudaraku? Sebab terang yang ada pada kita itu akan memuncak. Terang yang memberikan suatu pengharapan. Pengharapan yang akan tersimpan nanti. Iman yang permanen, pengharapan yang permanen. Kenapa kita sekarang sedang membahas tentang terang ini? Terang kasihnya Allah ini akan memberikan suatu pengharapan untuk kita semua.
1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama. Kita akan membaca. 1 Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang kelima dan seterusnya, ya, atau sampai ayat yang ke-7, 5, 6 dan 7, saudara sekalian, ya. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kelima, ke-6 dan ke-7, ya. Puji Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Ini Rasul Yohanes, ya, dalam suratannya yang pertama. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi ini suatu pernyataan yang disaksikan oleh Rasul Yohanes. Allah itu terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tidak ditunjukkan di dalam Allah itu tidak ada kegelapan. Dia adalah terang, terang yang sempurna. Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia, terang yang sempurna. Ya, di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat yang ke-6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, kalau kita mengatakan, oh aku ini bersekutu loh dengan dia, aku ini beribadah loh kepada dia, ya. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, nah, ini menjadi koreksi buat kita. Ya, jangan sampai kita beribadah, kita melayani, kita mengatakan ada persekutuan dengan dia lewat ibadah, lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, tetapi ya, hidup dalam kegelapan, saudaraku. Ayat selanjutnya, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Biar ini menjadi koreksi buat kita, buat aku, buat saya, terutama. Ya, jangan kita kemudian jadi orang munafik. Kita mengatakan melayani, mengatakan beribadah kepada Tuhan, tapi ternyata kita masih ada tanda-tanda kegelapan, ada tanda-tanda kejahatan, ada tanda-tanda hidup dalam dosa, ada tanda-tanda ketidakjujuran, ada tanda-tanda kebencian dalam kita. Maka ayat mengatakan kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Dan dosa itu tetap. Berdusta dan tidak melakukan kebenaran, itu artinya dosa itu tetap. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, ini sebaliknya. Ya, kalau kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi ini dampaknya. Ya, kalau kita hidup dalam terang seperti dia terang, maka kita bisa bersekutu seorang dengan yang lain. Tadi saya mengatakan, kalau seluruh jemaat itu semua terang, hidup dalam terang, maka betul-betul jemaat itu akan mengalami suatu damai, sejahtera, kerukunan, kerjasama, bau-membau. Kenapa? Semua terang, tidak ada kegelapan, tidak ada sisi-sisi kegelapan. Ya, ini kita lihat. Ya. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain,
dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Oh, luar biasa. Maka penyucian itu demi penyucian itu akan terjadi. Ini yang menyebabkan, yang menghasilkan jemaat itu digambarkan seperti kaki dian emas yang memberikan sinar, yang bermanfaat, yang berguna ya untuk orang lain, sehingga kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Tetapi sebaliknya, saudara sekalian, sebaliknya, kalau kita tidak hidup dalam terang, ada ketidakjujuran dalam kehidupan kita, ada ketidakbenaran, kita masih menyimpan perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan, saudara sekalian, maka sebaliknya kita akan tetap hidup dalam kegelapan. Terang itu tidak ada pada kita. Tadi saya mengatakan, kegelapan itu juga menunjuk perbuatan dosa, tapi kegelapan itu juga menunjuk kebencian, iri hati. Itu sama. Iri hati itu ya, dan kebencian itu sama. Tanda-tanda kegelapan ini yang membuat kita tidak nyaman. Coba pasal yang kedua. Sekarang pasal yang kedua kita akan membaca, saudara ya. Pasal yang kedua. Pasal yang kedua dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, ya, seperti dia itu terang, ya, orang berkata boleh saja. Kalau aku ini berada dalam terang, boleh saja. Tetapi kita harus buktikan, ya, kita harus buktikan apa betul memang dia hidup dalam terang. Antara perkataan dan perbuatan itu sama. Sebab ayat ini mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Nah ini, kalau dalam jemaat, ya, kalau dalam rumah, ya, kalau dalam jemaat, dalam rumah itu ada roh yang namanya kebencian, saudara. Ini yang akan membuat ya jemaat secara keseluruhan, rumah tangga, keluarga itu juga akan mengalami suatu masalah. Ya, tetapi ia membenci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Sekalipun kita mengklaim, dia mengatakan hidup, ia berada di dalam terang. Ya, baik itu jemaat, baik itu gembala sendiri, pelayan Tuhan, atau imam-imam sekalipun, saudaraku. Biar dia mengatakan, aku ini berada dalam terang. Aku ini beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi kalau ada roh kebencian, membenci saudaranya, ya, membenci saudaranya, ya, sesungguhnya ia tidak hidup dalam terang, tetapi dia katakan ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Artinya apa? Artinya tidak boleh dalam jemaat itu ada iri hati, ada kebencian. Yang satu membenci yang lain karena kita nggak
Ya, kita ada perbedaan, lalu kita iri hati, kita membenci. Karena kita melihat saudara kita diberkati, kita iri hati. Ada teman kita, sudah dia lebih dipakai Tuhan, kita iri hati, lalu membenci. Aneh, saudara. Melihat saudaranya, melihat temannya dipakai Tuhan, harusnya itu kan menjadi koreksi buat kita. Tapi lucunya kadangkala kita melihat orang lain diberkati, dipakai Tuhan, justru kita iri, malah kita membenci, saudara. Ini sering terjadi dalam jemaat, dalam anak-anak, dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Ya, sebab kita sedang bicara tentang pelita emas, bicara tentang sidang jemaat. Ya, kita mengharapkan, kita berdoa, semua kita mengharapkan, dan itu juga harapan Tuhan, sampai Tuhan menyebutkan, kamu adalah terang dunia. Saudara sekalian, maka penyebutan terang dunia itu harus menjadi bukti untuk supaya terang itu bisa dilihat semua orang. Tapi dalam Injil Matius itu jelas, saudaraku. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16 itu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Lah kalau ternyata ada kebencian, saudaraku, ada iri hati di tengah-tengah jemaat atau di tengah-tengah keluarga, maka Alkitab jelas mengatakan dia masih di dalam kegelapan. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Sekalipun kita mengklaim, kita melayani, kita beribadah, kita bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah. Itu sebabnya, saudaraku, ayo tanda-tanda kegelapan itu, saudaraku, dengan tampilnya terang Allah ini. Ya, terang Allah itu akan menerangi setiap kehidupan kita. Kalau kita ada tanda-tanda kegelapan, ayo tetap cepat bersikap mengikut terang. Tadi Yohanes pasal 8, mengikut terang dan tidak berjalan lagi dalam kegelapan, untuk supaya kita mendapatkan terang itu, mendapatkan terang hidup itu. Ini jelas ayat 9 ini. Kehidupan yang semacam itu ternyata dia tetap hidup dalam kegelapan sampai sekarang. Perhatikan ayat yang ke-10. Ini sebaliknya. Barang siapa mengasihi saudaranya, jadi ini bukti praktek daripada terang. Ya, melakukan suatu perbuatan baik. Jadi terang itu bercahaya di depan orang, itu artinya dia bisa mengasihi. Barang siapa mengasihi saudaranya, hidup dalam kasih, hidup dalam terang, tidak ada dusta di antara kita, saudara. Ya, tidak ada dusta antara istri dan suami, anak dan orang tua, saudara dengan saudara, tidak ada dusta di antara kita, saudara. Artinya kita hidup saling mengasihi. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan atau tidak ada kegelapan. Ini dahsyat. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini. Dari jarak antara ini kita belajar secara umum. Nah, saya pribadi bisa dipraktekkan di rumah, tapi dalam gereja Tuhan, dalam kandang penggembalaan, dalam jarak antara, dalam ruangan suci itu, biar betul-betul kehidupan jemaat itu betul-betul berfungsi sebagai penerang, satu-satunya penerang di dalam ruangan suci, satu-satunya penerang dalam kandang-kandang penggembalaan masing-masing, di mana kita betul-betul digembalakan oleh Tuhan dan kita tergembala menjadi terang. Ya, jelas. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan,
Kalau kehidupan itu hidup dalam terang, hidup dalam kasih mengasihi satu dengan yang lain, tidak menyimpan kebencian, tidak iri hati, tidak punya perasaan hati yang jahat terhadap saudara kita yang lain. Ini akan indah, ini akan berbahagia. Luar biasa, saudara. Ayat yang ke-11 sekarang. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, saudaraku, ya. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam gelap, berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi kehidupan yang membenci, kehidupan yang masih hidup dalam dosa dan kejahatan itu, kehidupan yang tidak mau jujur itu, sebetulnya kehidupan semacam itu hidup tanpa tujuan. Coba bayangkan kalau kita hidup tanpa tujuan, untuk apa hidup? Dia sebutkan, ya, ia tidak tahu kemana ia pergi. Jadi orang bingung nih. Jadi orang yang hidup dalam kegelapan, dalam kebencian, dalam iri hati, ya, ketidakbenaran, dia sedang bingung. Ya, bagaimana kalau kita lihat orang bingung itu, nggak ada tujuan, nggak ada arah tujuan yang pasti. Padahal Tuhan sedang membawa kehidupan kita. Jarak antara ini untuk membawa kepada kita, untuk masuk dalam suatu kegerakan yang besar. Sedang dibawa dalam kebangunan rohani yang besar. Masuk dalam kegerakan Roh Kudus, hujan akhir. Itulah kegerakan pembentukan tubuh Kristus nanti untuk mengarahkan kepada kita, untuk kita menjadi mempelai perempuan Tuhan, dan kita dibawa oleh Tuhan masuk zaman yang baru, zaman 1000 tahun, sampai kita kota Yerusalem yang baru, kota yang kekal untuk selama-lamanya. Ini Tuhan sediakan. Mulai dari kandang, dari jarak antara dalam kandang penggembalaan ini, kita sedang didik. Jangan sampai kita menjadi orang bingung, menjadi orang yang tanpa ada tujuan, hidup tanpa tujuan. Jangan. Di hari-hari ini kita harus sudah memastikan mau kemana kita. Itu sebabnya Yosua mengatakan, kalau kamu melihat para imam yang memang suku Lewi itu, ya, yang mengangkat tabut perjanjian itu berangkat, maka kamu segera berangkat dan kamu mengikuti. Ini di hari-hari ini, jangan kita menjadi orang bingung, hidup tanpa tujuan karena kita mempertahankan kejahatan, mempertahankan dosa, mempertahankan kegelapan, kebencian, iri hati itu. Ini jelas. Kita tidak pernah sampai pada tujuan. Kenapa? Sebab bingung. Dia tidak bisa mengikuti gerak daripada tabut perjanjian itu, yang diusung oleh orang Lewi, imam-imam orang Lewi itu. Entah dia tidak memperhatikan, atau dia acuh tak acuh sehingga dia tidak bisa melihat, menjadi orang bingung. Nah, itu sebabnya, saudaraku, biar ini menjadi koreksi buatku. Jangan adalah hal-hal kegelapan sedikit pun. Justru kita harus tunjukkan terang itu, supaya orang lain itu bisa merasakan terang yang ada pada kita. Kembali kepada Injil Matius pasal yang kelima. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi terang itu memang harus ditunjukkan.
Ya, ditunjukkan bukan untuk pamer. Atau kita ini loh aku terang ini, tidak perlu. Ditunjukkan lewat perbuatan, sikap, kata-kata kita itu. Nah, kata-kata kita itu tanpa menyadari satu ya, ucapan yang keluar dari mulut itu seringkali ini satu ya, menyakiti orang, membuat orang marah. Ini ucapan ini. Ya. Tapi di satu sisi Tuhan ajarkan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya. Terang yang di depan ditunjukkan di depan orang itu. Ini harus dibarengi tidak. Tadi saya mengatakan tidak perlu mengatakan aku ini terang loh. Gak perlu. Cukup kita tunjukkan dengan perbuatanmu yang baik untuk supaya memuliakan Bapakmu yang di surga. Berbeda kalau kita ya untuk menunjukkan, untuk mencari mencari nama, mencari pujian. Ya, itu bukan memuliakan Bapa di surga, itu memuliakan dirinya sendiri itu. Saudara sekalian, ini jelas. Jadi ini jelas. Ini untukku, untuk kita semua, biar kita betul-betul nanti jadi kehidupan-kehidupan yang layak disebutkan kamu adalah terang dunia. Lewat perbuatan kita, lewat kata-kata kita, kita menunjukkan. Artinya orang bisa melihat, orang bisa merasakan kehidupan kita itu bermanfaat. Kita diberkati dan kita menjadi berkat, bermanfaat. Terang itu bisa dilihat dan bisa dirasakan. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan dalam ibadah doa dan penyembahan ini. Biar sungguh-sungguh tanda-tanda kegelapan itu tidak ada. Ini penting buat kita. Mulai dari pribadi kita, kalau kita sudah menikah kita, rumah tangga kita, keluarga kita semua, kita betul-betul kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang sungguh-sungguh bisa merasakan. Jangan dibalik-balik. Tapi seringkali kita masih mendengar, oh si A ini, si B ini. Ya. Bukan menjadi berkat, tapi justru menjadi sandungan. Sandungan lewat perbuatan yang tidak benar. Karena masih ada tanda-tanda kegelapan. Yang Tuhan inginkan adalah perbuatanmu yang baik. Memperlihatkan terang di depan orang. Lewat perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan bisa lewat perbuatan apa yang kita bisa buat. Tetapi minimal, saudara sekalian, ucapan kita ini. Ucapan kita ini. Yang seringkali betul-betul mengiris-iris. Mencabik-cabik hati orang lain. Membuat orang lain itu hancur. Ayo kita periksa ini. Lebih baik kita tunjukkan di depan orang itu terang yang sesungguhnya. Itulah perbuatan-perbuatan baik. Jangan kita menjadi orang bingung. Jangan kita menjadi orang yang tanpa tujuan. Segera kita ambil sikap untuk kita kembali mengikut terang. Tidak berjalan dalam kegelapan. Supaya kita mendapatkan terang. Amin, saudara sekalian. Inilah firman Tuhan pada ibadah doa dan penyembahan malam hari ini. Nanti selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan akan membukakan firman Allah untuk kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan
siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa bersama. Kita akan melakukan pujian dalam buku NR, saudaraku, NR nomor 102. NR 102, tiada nama lain. Tiada nama lain. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Haleluya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama untuk kita semua. Benar Tuhan, tidak ada nama lain selain nama Yesus yang penuh kuasa, yang ada terang dunia untuk menerangi dunia dan segala isinya. Itu sebabnya Tuhan, pada sore malam hari ini sungguh-sungguh kami berterima kasih kepadamu. Engkau sudah memberikan firman Allah, sudah melawat kami dengan firman-Mu untuk menerangi hati kami, Tuhan, untuk supaya kehidupan kami tidak menjadi kehidupan yang bingung, kehidupan yang tanpa tujuan, karena kami tetap hidup dalam kegelapan. Tapi sebaliknya Tuhan, biar kami menjadi kehidupan yang terang benderang, untuk supaya kami bisa bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini yang sudah menolong kami. Jika kami, Tuhan, mulai dari hamba, dan Tuhan temukan ada sisi-sisi kegelapan, biarlah Tuhan kami boleh lepaskan dan kami boleh mengikut Engkau, dan kami boleh berjalan dan terang dan meninggalkan kegelapan, dan kami boleh mendapatkan terang-Mu kembali Tuhan. Dan sehingga kami menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna bagi orang lain, dan nama Engkau yang dipermuliakan Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kebajikan, lewat perkataan-perkataan yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami,
biar berkat-Mu tetap melimpah dalam hati kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya demikian rangkaian ibadah kita dalam ibadah doa dan penyembahan ini. Dan Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Bila berkat ini melimpah dalam kehidupan kita, dan sungguh-sungguh kita diberkati untuk menjadi berkat, dan kita sungguh kita juga praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pertemuan ibadah, dalam ibadah atau dalam gereja, di dalam sidang jemaat, ataupun dalam keluarga, nikah dan rumah tangga, atau dalam pekerjaan kita masing-masing. Jika kita bisa mempraktekkan terang ini, sungguh-sungguh akan luar biasa dampaknya. Puji Tuhan. Jadwal ibadah kita, saudaraku, nanti kita akan kembali dalam ibadah raya hari Minggu, saudaraku, tanggal 22 Agustus, saudaraku, merupakan ibadah raya jam 5:30 sore tepat, tetap masih lewat siaran tunda, yang diteruskan nanti ibadah PA ya pada hari Rebunya yang disertai dengan perjamuan suci, dan hari Kamis seperti sekarang ini kembali ibadah doa dan penyembahan. Ya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama sekalian untuk sidang jemaat semua, dan kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Sekaligus kita berdoa, kita nyatakan kerinduan kita, terutama kita berdoa untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah. Satu, yang kedua, kita berdoa untuk supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beribadah tidak semacam ini, tapi bisa beribadah tatap muka seperti sedia kala, dan kita boleh bahu-membahu kembali untuk kita sama-sama untuk melayani Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kali. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa, dan sebelum kita berdoa, jangan lupa kita untuk tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Ada jemaat yang mungkin kita tidak tahu, tapi kita mendoakan biar yang lemah Tuhan kuatkan, dan dalam proses pemulihan Tuhan jamah, dan dalam masalah dan persoalan soal pekerjaan, soal ekonomi, biar Tuhan juga memberikan suatu pertolongan. Jangan sampai kita buktikan, ya kita buktikan malam hari ini bahwa kita hidup dalam terang kasih Allah, untuk supaya kita saling mengasihi, saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat tidak putus-putusnya. Kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Begitu baiknya Engkau sudah melawat kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh-sungguh sedang mengarahkan kami, membimbing kami ke bersatu tujuan yang pasti, untuk kami bisa bersama-sama dengan Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, ya pelajaran-pelajaran yang kami terima, jarak antara ini biar menjadi bagian kami, untuk kami tekuni, untuk supaya kami dipersiapkan untuk mengarah kepada tujuan yang pasti. Tapi sebaliknya Tuhan, jauhkan kehidupan-kehidupan yang masih dalam kegelapan, dalam kebencian, dalam iri hati. Jauhkan Tuhan, sebab kami menyadari dan tahu lewat firman-Mu, kehidupan semacam ini kehidupan itu sedang tanpa tujuan dan arah, dan sedang bingung. Dan itu sebabnya tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menolong kami semua. Engkau sudah memberkati kami dengan limpah ruah Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa untuk acara-acara ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Biar Tuhan memberkati senantiasa. Engkau memberikan firman Allah untuk kebutuhan sidang jemaat, dan taruh kerinduan dari sidang jemaat-Mu untuk merindukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, dan dalam masalah persoalan, dalam kelemahan fisik, kelemahan tubuh Tuhan, dalam proses pemulihan siapapun dimanapun saat ini berada, jemaat-Mu Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu untuk memberikan pertolongan yang ajaib. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Terima kasih Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, merintis pekerjaan, yang sudah bekerja dimanapun mereka berada bekerja.
Tuhan Engkau di sana, Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berdoa pula Tuhan untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Tuhan Engkau kiranya menolong dalam suasana hari perayaan ulang tahun kemerdekaan RI yang 76 ini, tetap memberikan semangat dan gairah kepada bangsa kami, terutama para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, sampai di pelosok-pelosok, sampai pun juga TNI, Polri, bau-membau Tuhan untuk bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, memberikan hikmat marifat yang dari surga sehingga ada kebijakan-kebijakan yang betul-betul bermanfaat untuk kemaslahatan rakyat seluruh Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, berikan damai sejahtera-Mu dalam bangsa kami, jauhkan dari pertengkaran, permusuhan, iri hati, tapi gantikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu, mengganggu bangsa kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, juga beristirahat malam, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Ya, selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Haleluya. Amin. Tiaplah